Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu lagi Sunda Boncu. Baik lagi bersama saya Muhammad Biasa dan Ratna, kita sedang berada di kedai Aben. Eben apa Aben? Aben. Di sini kita akan Q&A. Jadi makasih yang udah ngasih pertanyaan-pertanyaan pada kami. Nanti kita akan jawab satu persatu ya. Tapi nanti kita makan dulu karena lapar ya, lapar. Guys. Dah, ikuti videonya. Sibuk banget ya. Oke guys, sambil makan kita sambil jawab pertanyaan-pertanyaan. Oke guys, aku bacain ya pertanyaan yang pertama. Hal yang paling disukai antara kita berdua itu apa sih? Misalnya dari si A-nya suka sama aku apa, dan aku suka sama si A-nya apa, karena apa? Gitu deh yang jawab. Bener aja. Kalau aku suka sama Ratna itu karena dia orangnya sederhana gitu, apa adanya, terus nerima apa adanya, bukan ada. Terus nerima apa adanya, bukan apa adanya. Kalau menurut aku mah gitu, dia tuh orangnya beda sama wanita-wanita lain. Wanita-wanita lain. Jadi aku sering ngebedain gitu, Rata sama wanita lain. Kalau wanita yang di luar sana pasti kalau keluar tuh pakai lipstick lah, pakai apalah. Tapi kamu gak keterlaluan gitu. Kalau dia mah kan udah ada di sananya ya, gak perlu make up, gak perlu apa tuh, real gitu dia mah, real ori ya. Itu aku suka yang itu beda sama yang lain gitu. Ya Ratna, ini Ratna nggak dirubah gimana gitu, nggak make up nggak berlebihan bagaimana, itu yang aku suka. Sama dia tuh orangnya, emang kamu tuh lucu gitu, lucu. Kalau ngambek mah tuh beda. Kalau Ratna, kalau aku suka kesiaannya karena baik. Dia itu apa ya, orangnya romantis enggak, tapi ya emang sih romantis enggak, tapi pengorbanannya gitu loh ya. Udah mah aku suka ke dia suaranya, udah mah suaranya bagus, karena aku suka dia karena ajannya bagus. Terus ya baik gitu, tapi nggak suka sama dianya itu karena dia suka caper ya sama cewek lain. enggak. Ya intinya mah dia itu baik, terus perhatian. Terus kalau misalnya dia dingin banget sikapnya, kalau misalnya enggak dia romantis banget ya. Terus kalau misalnya mau apa-apa suka diturutin. Ya seneng aja gitu bisa kenal sama si AA. Next. Pertanyaan yang kedua itu, gimana cara Lugi ngungkapin perasaannya ke aku? Gimana sih? Jadi awal mula kita kenal itu di tukang bakso ya, waktu itu tukang bakso. Tukang bakso dulu, tukang bakso. Aku nanyain ke saudara aku, siapa itu, kata Ratna ya namanya. Udah punya pacar belum? Ya udahlah. Siapa namanya? Ratna. Facebooknya apa? Ratna. Aku cari Facebooknya Ratna Alamsyah namanya. Anjir ya gitu. Ratna Alamsyah. Wah ini anak udah punya pacar, tapi aku itu nggak gentar guys. Terus aku berjuang, akhirnya aku bisa kontekan sama dia. Pertama kali ngungkapin perasaan tuh di HP, di Facebook. Dia nolak, katanya nggak gentle, katanya
kalau di HP ya udah aku ngopin aja, udah sini aja ke musola kata aku sering nongkrong di musola kan, ya udah sini aja ke musola. Kayak kawin aja. Kawin aja. Udah musola itu aku kaping kalau aku suka sama kamu ya aku begini adanya, aku mau orangnya biasa-biasa gak kayak orang lain kata aku. Kamu mau nerima aku ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa, berarti kamu kan yang terbaik buat aku gitu. Intinya aku ngungkapinnya kayak gitu. Dan yang ketiga itu pertanyaannya gini, kalian kan udah hubungan 4 tahun, gimana sih cara ngejaga komitmen dan hal yang seperti apa yang kalian alami selama 4 tahun ini, kisah pahit dan manisnya. Coba jelasin gimana cara komitmennya. Kalau komitmen itu kan saling percaya ya, saling percaya satu sama lain. Nah, intinya tuh yang paling utama itu percaya satu sama lain gitu. Tapi aku nggak percaya sama dia. Nah itu dia. Tapi gimana pasangannya, gimana cowoknya gitu. Kalau cowoknya dewasa pasti dia bakal ngertiin. Tapi dia juga suka bohong. Enggak, enggak. Intinya saling percaya satu sama lain. Terus ingat kalau mau kemana-mana itu harus bilang, bukannya dikekang atau gimana, kan namanya juga pacar tuh harus apa gitu ya. Kayak satpam. Iya kayak satpam gitu, harus bilang gitu. Aku mau kesini, aku mau kesini gitu. Bukan nyengkang gimana, itu kan saling ngejaga satu sama lain gitu. Kalau apa tuh katanya? Itu langgam ya. Kita Kisah pahit. Kisah pahitnya tuh alhamdulillah punya pacaran 4 tahun dan nemenin aku dari nol ya. Alhamdulillah dari nol banget. Kisah pahitnya itu aku berangkat sekolah seangkot sama dia. Sedih banget. Mau latihan esko gitu. Itu jalan kaki sama dia. Yang paling pahit itu ketika aku mau pendaftaran PPDB, kan aku lewat jalur prestasi ya. Nah, dia itu sampai-sampai ngelakuin ya kayak gitulah, sampai tabrak motor ya dulu. Tabrak motor. Demi ngambil sertifikat karate aku ya. Iya, sertifikat karate. Jadi dia tuh ketinggalan sertifikatnya di pelatihnya Kang Erik. Pelatihnya Kang Erik yang manggil Kang Erik. Iya di pelatihnya. Pelatih namanya itu Kang Erik. Kata dia tuh aku udah bawa ini untuk prestasi harus ada sertifikat prestasinya. Emang belum diambil katanya. Belum di Kang Erik. Ya udah aku jebret sambil berdarah ya langsung aja dilanjutin perjalanan gitu. Pas terluka pas nyampe ke sekolahan ya dia hampir mau nangis sih, sampai segininya kamu nggak apa-apa. Terus pahitnya lagi itu pernah gak direstuin, pernah selama berapa tahun ya? 2 tahun ngerestuin ya. 2 tahun ngerestuin, tapi alhamdulillah seiring dengan waktu kita udah restuin. Dan kisah manisnya itu ketika kita mau jalan-jalan kemana aja sampai larut malam ya, kita diizinin. Bukannya aku cewek yang gak baik-baik, tapi aku juga kemana-mana selalu izin ya. Iya, mau izin ke orang tuanya, terutama buat cowok. Kalau mau ngajakin ceweknya itu kita harus bilang dulu ke orang tuanya, karena kan namanya juga orang tua tuh ada rasa khawatir lah, takut anaknya kenapa gitu. Dan gitu aja sih. Dah next. Tips langgeng. Ya kayak tadi tips langgeng mah percaya satu sama lain aja gitu, saling ngertiin gitu, saling ngasih kabar kayak gitu. Jangan egois. Kalau misalkan ada misalkan ya si ceweknya itu misalkan si ceweknya itu terlalu posesif ya, Kayak aku. ya tapi si cowoknya itu dewasa, pasti cowoknya bakal ngertiin dah, bakalan ngalah terus. Ngalah bukan berarti cowok lemah, bukan guys, bohong guys.
aku juga pernah sih kalau namanya juga manusia ya pasti ada sabarnya tuh ada batasnya gitu. Iya. Antara sahabat ya. Intinya saling ngertiin satu sama lain. Saling terbuka satu sama Nah, lain. iya itu terbuka, saling terbuka. Bukan Terus? terbuka apa-apanya ya guys. Saling terbuka aja. Buka aja cerita Iya. kalau misalnya ada masalah apa-apa kita harus cerita. Curhatin semuanya kepada pacar kita. Gitu. Dah, next. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, kalau hubungan, apakah bisa punya keinginan yang tidak sevisi dengan pasangannya? Gimana ya kalau misalnya sevisi ya kita juga harus nge-support satu sama lain Nah, sih. ya gitu. Aku juga pas dulu-dulunya tuh gak sevisi sama dia. Aku nggak sevisi dulu juga. Dia bisnis. Kalau aku orangnya suka main gitu. Bagaimana kalau tak pas kesini sama dia diomongin gini. Alhamdulillah kan aku coba jalanin bisnis. Itu jadi kayak gini aja nge-YouTube aja. Ih, yang ini kamu nge-YouTube aja katanya. Ih, sama aku udah support. Oh ya udah kalau gitu mah Dulu nunggu. aku juga nggak nge-support dia karena mikir kok kalau misalnya jadi YouTuber itu kan banyak cewek-cewek cantik, banyak yang naksir lah ya, kan gimana cowoknya juga ya. Kalau kitanya udah sehati sama percaya sama pasangan kita, nggak mungkin ya terjadi apa-apa. Betul itu guys. Jangan terlalu dikekang. Oke. Ya next lah. Kalian kan hubungan udah lama, ada nggak sih rasa yang belum terbuka satu sama lain? Ada sih, pasti ada aja ya, ada aja. Baik itu masalah pribadi dari keluarga, dari ya kalau misalnya dari bisnis aku suka cerita ke dia gimana. Dia sering cerita sama aku. Tapi dia jarang cerita sama aku. Jarang, nama juga privasi kan. Dan juga privasi. Juga mau di gimana ya? Dia mau dibuka-bukaan gitulah. Nggak mau terbuka ya Nggak sama mau- aja. Iya, nggak mau terbuka gitu. Jangan apa ya kalau di bahasa Sunda itu omong-omong kabogoh gitu. Ayo we dicerita-ceritakeun ka BG. Tapi aku nggak suka sama dia gini, kalau misalnya dia kalau kemana-mana sama cewek seharusnya bilang, ini mah nggak bilang. Terus si ceweknya juga malah gitu sekongkol sama dia, jadi baper aku. Gue next. Menurut kita berdua kabar itu penting ya. Kalau misalnya kita lost contact atau nggak ada kabar sama sekali ya ngapain gitu pacaran, ini masing-masing kan. Daripada gitu, karena kabar itu penting, bisa apa ya, membuat kita lebih percaya bahwa dia itu nggak akan macem-macem di luar sana. Kalau dia nih guys nggak balas chat selama 5 detik aja ngomong sampai ke Samudra Baru tuh ngomongnya. Bener. Jadi kabar itu penting. Tapi kan namanya juga manusia kan masih ada kesibukan masing-masing. Itu kalau misalkan kita mau tadi kalau kita mau kemana-mana terus bilang enggak, jangan sampai ada kesalahpahaman. Ini pertanyaan yang nggak masuk akal ya. Kok kamu nggak cemburu sih pacar kamu dekat sama cewek lain? Nih ya, buat aku nggak ada cewek yang nggak cemburu ya lihat cowoknya dekat sama cewek lain, walaupun itu hanya temen. Ingat, aku juga dulu sama dia temenan loh. Jadi kan ya gitulah, walaupun itu hanya sebatas teman, sahabat, kalau misalnya pasti ada aja ya dari salah satu mereka, pasti ada aja yang suka. Jadi ya walaupun temen juga ya harus dibatasi lah ya.
Intinya dia tuh orang cemburuan guys. Wajar Aku kan? ada mantan aku di depan aku aja, dia langsung giniin aku. Iya. Aku lagi, kenapa sih nama juga? Takutnya. Enggak, marah. Emang kayak gitu orang. Ya gimana nggak kesel coba guys. Aku bukannya ngungkit ya. Aku nemenin si AA udah 4 tahun, nemenin dia dari nol. Tapi setelah dia di atas, mantan-mantannya itu pada ngejar ke dia. Jadi ya lain gitu ya, aku nemenin dia dari nol, tapi ujung-ujungnya dia sama yang lain gitu. Cuma kan ngabisin waktu aja. Sudah ada yang vlog. 그대라는 세상에 I owe you, I miss you, I need you. Iya. Teteh kan hubungan udah lama banget ya sama Kang Lugi. Pernah sih punya pikiran kalau hubungan makin lama takutnya Kang Lugi itu semakin bosen kayak gitu. Bosen gak Gi? Kalau jujur ya, kalau rasa bosan itu pasti ada, tapi jangan sampai rasa bosan itu jadikan alasan untuk kita hancurin hubungan. Oh, mana Lu kamu mana nama tuh? Apalagi dia nih kalau pas pacaran nih, baru berapa bulan pacarannya? 3 bulan apa 2 bulan mah? Kalau bosen tuh udah dia mah nggak ngasih kabar ngasih apa. Itu makon di kontak, kamu kenapa? Bosen. Oh bosen ya udah bosen mah tuh. Itu aku. ya gimana nggak bosen ya? Semua cewek itu pasti gampang banget berubah-ubah ya moodnya. Jadi ya wajar aja. Kamu juga pernah bosen kan? Lebih parahnya lagi dia bosen melampiasinya ke cewek lain. Itu bohong ya bos. Nanya lagi gini nih, kapan nih dihalalin? Dan kapan nyusul teteh, nyusul ke kursi pelaminan? Kapan nih Ay, doain aja yang terbaik gitu. Kalau ada rencana udah ada rencana, tapi kan namanya juga manusia itu kan cuma hanya bisa rencana. Kalau yang ngeridoin kan Allah sama orang tua, itu aja. Gimana baiknya aja. Doain yang terbaik. Kalau jodoh itu nggak akan kemana ya? Iyalah, jodoh mah kotor. Pada pasangan pas sudah jodoh itu kotor. Mana boga yang iya. Mun lain jodoh mah angger. Saya Cuma ya hubungannya. kita misalnya pacaran nih bertahun-tahun, ada yang 4 tahun, 7 tahun. Kalau misalnya nggak jodoh nikahnya sama yang lain. Nah, iya itu. Yuk next. Hubungan kalian gimana? Alhamdulillah. Kalau sekarang lancar. Kalau Dulu kemarin mah ada ada konflik ya. konflik gitu. Jadi dia itu nggak terbuka sama aku. Dia lebih curhat ke cewek lain ketimbang aku. Emang sih aku cemburuan, posesif. Kalau misalnya ngabarin harus cepetnya balesnya cepet. Terus kalau misalnya kemana-mana harus bilang dulu ke aku. Yang gimana? Aku nggak cemburu ya. Dia cover lagu nggak bilang-bilang sama aku. Dia cover lagu berdua sama cewek lain. Gimana nggak cemburu coba ya? Kemarin mah itu jadi emang juga cowok ya pasti ada titik lelahnya gitu hadapin seorang wanita yang posesifnya itu tinggi banget. Ngapain dipacarin? 그대라는 세상에 I owe you. Oke guys, pertanyaan terakhir. Akhir. Gimana pertanyaan? Putus nyambung gak berhenti. Emang nggak bosan gitu putus nyambung terus? Ya udah deh langsung dihalalin aja gitu. Emang sih ya putus nyambung terus itu emang gak enak ya, nyiksa batin. Ya jadi
orang lain itu kan kalau misalnya suka sama kita, kita balikan lagi sama mantan kita, dia juga patah hati kan. Jadi sama-sama nyakitin hati orang lain gitu. Jadi kita juga nggak mau ya putus nyambung terus. Tapi herannya itu kita putus nyambung tapi tetap aja aku kembalinya sama si A lagi. Dulu juga pernah tahun kemarin ya. Kemarin. Tahun kemarin aku kan putus sama dia. Selama sebulan aku udah punya lagi. Aku udah punya lagi tapi Saha. itu teh ya. Itu dia. Kan bagaimananya ya. Tapi kan sama juga ngerasa kan memang salah dia sih. Gue menjadi bete gitu. Tapi alhamdulillah sama juga jodoh ya gimana kan. Ya balikan lagi sama dia. Aku nggak tahu nggak ngerti gitu. Putus nyambung tapi balikan dia, putus nyambung balikan lagi sama dia. Gak ngerti aku juga. Kenapa? Harus Tapi- sama dia terus gitu. Tapi kalau misalnya nikah mah aku nggak mau putus nyambung kayak gitu ya. Ya Nanti mohon kalau- gerak. Amit amit. Wis- Amit amit. Habis nikah bisa putus nyambung. Amit amit ya ampun. Udah, jawab dulu mah ya. Ya. Udah, Udah ada udah. tambahan? Ya intinya kita itu harus saling percaya satu sama lain ke pasangan kita, harus terbuka, baik itu masalah pribadi ataupun keluarga. Kalau misalnya pengen ceritain aja kalau misalnya itu positif. Dan kalau untuk cowok, Ya. kalau misalnya bosan, bilang bosan, nggak usah nyari yang lain, Iya, siap. nggak usah ngelampiasin ke cewek yang lain. Siap. Jadi kamu itu kayak ngegantung hubungan gitu, seharusnya nggak baik ya. Kau gantungkan hubungan. Bang. Ya udah deh, segitu aja dari kita berdua. Makasih yang udah ngasih pertanyaan. Dan makasih juga yang udah subscribe, Subscribe channel ini dan support channel ini. karena subscribe itu gratis ya. Gratis guys, gratis. Gratis. Nanti juga kalau misalnya kita udah 1000 subscribe, kita akan adain giveaway. Giveaway. Terus yang setuju buat bikin video apa tuh? Liatin foto-foto lawas. Foto-foto dulu kita. Yang setuju komen aja ya. Sip. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.